Hai, welcome to my channel. Disimulasi pemahaman, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk kegiatannya nanti ada inti dan pembuka, inti dan penutup. Untuk selanjutnya kita buka dengan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya pada saat kegiatan nanti berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sabina dalam desimulasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ibu D.R.A. Aryati Adikusmawati selaku Kepala SMA Negeri 1 Wedi. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wedi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas kerawahan Bapak Ibu Guru dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka belajar bersama. Kemudian tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nanti kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Langsung saja nih Bapak Ibu, kegiatan hari ini yaitu diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuan kegiatan ini yaitu ini salah satu rangkaian dari pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4. Di dalam pendidikan guru penggerak saya sudah melampaui ada paket modul 1 dari modul 1.1 sampai dengan 1.4, dan ini adalah modul terakhir di paket modul yang pertama yaitu 1.4 mengenai budaya positif. Untuk itu saya melakukan pengimbasan. Saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Wedi. Next Pak. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu Guru hebat. Semuanya di sini Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Sebelumnya kalau saya di sini saya tidak berniat untuk menggurui, kita di sini belajar bersama. Mungkin untuk penyebaran budaya positif, mungkin Bapak Ibu Guru di sini sudah lebih dulu berpengalaman dibanding saya. Jadi di sini nyosel kita bersama-sama untuk belajar bersama. Next. Oke. Untuk paket modul 1.4 mengenai budaya positif ini terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama yaitu kita akan bersama-sama nanti belajar mengenai paradigma baru mengenai pembelajaran. Kemudian yang kedua, disiplin positif, dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita pelajari bersama di modul 1.4 mengenai budaya positif. Ada 7 poin yang
hari ini kita akan belajar bersama. Next. Oke, yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu di mana pembelajaran dengan paradigma baru yaitu penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Di sini saya merah pengembangan karakter. Kemudian apa? Yang mana pembelajaran itu dipastikan berpusat pada murid atau berpihak pada murid, yang mana setiap murid belajar dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Artinya di sini murid itu punya keunikan masing-masing, ya, atau dalam bahasa implementasi kurikulum merdeka ini disebut dengan diferensiasi. Seringkali selama ini kita menganggap murid secara klasikal atau murid itu sama. Jadi penerapannya kita menganggap ya sudah murid ini mungkin cara belajarnya dengan cara belajar audio semuanya kita samakan. Nah, ini pentingnya pembelajaran paradigma baru itu seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ingin mengembangkan karakter, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nama yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, bernarasisis dengan mandiri. Inilah yang ingin kita tuju, kita golkan. Dari pembelajaran diferensiasi itu tujuannya apa? Tujuannya yaitu membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, next. Disiplin positif. Seringkali kita mendengar kata disiplin. Apa tuh disiplin itu? Disiplin tertib. Terus? Nah, kira-kira disiplin. Selama ini kita menganggap disiplin apa? Tertib. Sesuai aturan. Oke, kita garis bawahi ya. Sesuai aturan. Ya, seringkali dimaknai bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk memenuhi kepatuhannya. Betul? Untuk memenuhi kepatuhannya. Jadi seseorang itu melakukan sebuah disiplin tujuannya apa? Agar tidak mendapatkan hukuman. Ya, jadi disiplin ini kecenderungan akan ketidaknyamanan. Selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu tidak nyaman. Kemudian disiplin ini nilai sama dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau yang di atas, misalkan siswa mengerjakan tugas karena takut dihukum, ya, itu berarti kan ada namanya motivasi ekstrinsik karena ada ketakutan. Selama ini mungkin seperti itu. Nah, kalau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini kita ingin menimbulkan bahwa disiplin itu atas kesadaran diri. Disiplin atas kesadaran diri. Jadi mengacu nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai yang selama ini kita anggap baik dan nilai-nilai itu sudah tertanam di dalam masyarakat. Misalkan ada nilai tanggung jawab, kemudian mandiri seperti tadi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi itu. Jadi kita sebagai pendidik ingin tujuan kita yaitu apa? Meningkatkan disiplin sesuai dengan kesadaran timbul dari diri murid. Kemudian yang terakhir ini disiplin sama guys. Disiplin itu sesuatu yang mana disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan
disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya apa tadi, sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang akan kita tuju, ya, menjadikan murid berperilaku disiplin positif atas kesadaran dari dalam diri sesuai dengan motivasi intrinsik murid. Ada next. Oke. Lanjut. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Oke. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Kenapa tahu kok? Misalkan kalau kita sering di dalam kelas, anak itu tidur ketika pembelajaran, misal maaf PPKN gitu ya, atau matematika kok tidur. Ketika pembelajaran olahraga kok semangat banget. Pasti kan ada yang melatar belakangi kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi anak ini kok tidur di pas pelajaran matematika, pas pelajaran PPKN, ketika pelajaran PJOK semangat banget di lapangan. Jadi kita harus tahu ini ya, kebutuhan dasar apa yang anak ingin penuhi. Begitu juga dengan kita. Kita punya kebutuhan dasar. Kenapa kok kita minum itu kenapa? Tahu untuk apa? Kenapa kita makan? Sesuatu tindakan yang kita lakukan tujuannya itu memenuhi kebutuhan dasar. Oke, next. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan biologis. Fisiologis berarti terkait dengan kesehatan, makanan yang tujuannya untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan kebutuhan biologis, mohon maaf, reproduksi dan sebagainya itu juga termasuk kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kalau dalam bahasa Jawa ada sandang, pangan, papan. Tujuannya untuk apa itu? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup atau survival. Lanjut. Kemudian ada yang kedua, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan rasa sayang dan ingin diterima. Mungkin Bapak Ibu guru pernah menemui siswa yang caper di dalam kelas. Pernah bukan? Caper caper entah itu jalan-jalan nih, atau sering terus bertanya kepada Bapak Ibu gurunya, atau bahkan kalau kita di rumah diri terus, itu tujuannya apa toh? Tujuannya salah satunya apa? Memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang. Karena di rumah, mohon maaf, mungkin di rumah kebutuhan ini tidak dipenuhi. Jadi anak itu mencari kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu dengan cara seperti itu. Mungkin sering WA kita, tanya kabar, tanya apa, caper di dalam kelas. Itu juga salah satu. Ingat di Bapak Ibu tadi bahwa segala tindakan itu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang ketiga ini kebutuhan yang dianggap di mana seseorang itu berharga, kemudian kompetensinya diakui, selalu ingin menjadi pemimpin. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menemui anak-anak yang mungkin aku saja Bu terus yang jadi ketua, mungkin gitu, atau anak-anak yang ingin terus menjawab pertanyaan. Nah ini juga kita harus tahu kenapa kok anak itu seperti itu. Salah satunya ini Bapak Ibu, ingin memenuhi kebutuhan dasar atas penguasaan. Jadi ingin merasa dianggap mampu, merasa dianggap berkompeten, dirinya itu berharga. Lanjut kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang keempat itu adalah kebebasan atau freedom, di mana
bebas memilih atau tidak ingin dikekang, ya, tidak ingin dikekang. Contohnya, ada nggak kira-kira kalau di pembelajaran itu anak yang kita menjelaskan diam, tapi dia nggak bisa diam, mungkin pindah ke tempat duduk satu, gitu ya, atau mungkin sering ke kamar mandi. Nah, itu juga salah satu. Kenapa anak itu seperti itu? Mungkin kebutuhan dasarnya itu ingin kebebasan, nggak mau dia kalau disuruh duduk terus di dalam kelas. Ya, pernah dia kayak gitu. Okay. Jadi bagaimana nanti treatmentnya nanti di slide selanjutnya. Okay? Jadi seseorang, baik kita maupun murid, melakukan sebuah tindakan itu tujuannya sebenarnya memenuhi kebutuhan, entah ini kebutuhan untuk kebebasan, penguasaan dan sebagainya. Ya, lanjut. Kemudian ada kebebasan, kesenangan atau fun. Seperti tadi yang sudah sempat saya singgung di awal tadi, maaf. Kebutuhan mencari kesenangan, ingin bermain, tertawa dan sebagainya. Mungkin kalau kita tadi mungkin di pembelajaran PPKN, mungkin maaf di pembelajaran matematika, anak itu tidak memperhatikan atau sering tidur. Ketika pembelajaran olahraga, pembelajaran TIK, semangat. Berarti apa? Berarti kesenangan anak itu berbeda. Gitu. Jadi jangan menganggap bahwa mungkin ada anak yang seperti itu karena tidak memperhatikan kita, karena kebutuhan kesenangannya berbeda. Oke, lanjut. Kecepatan begitu Bapak Ibu. Lanjut ya. Oke. Sekarang kita masuk motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan dasar tadi muncullah namanya motivasi. Apa tuh motivasi? Yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Adanya ketindakan, adanya pemenuhan kebutuhan karena ada motivasi. Muncullah baru muncul motivasi, ya. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Ya, tujuannya mungkin tadi ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang kurang rasa kasih sayangnya. Caranya gimana? Mungkin caper di dalam kelas, atau sering WA Bapak Ibu guru, atau sering WA teman-temannya yang senang disenangi. Mungkin kebutuhan akan penguasaan, anak-anak yang pengen terus jadi ketua kelompok ini, ya. Motivasi ada 3 Bapak Ibu, ya. Yang pertama yaitu untuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalkan kita kembali lagi ke disiplin tadi. Kita lihat seseorang atau anak motivasinya apa toh? Mengerjakan tugas. Misalkan takut dihukum. Takut dihukum artinya itu bersifat apa Bapak Ibu? Ekstrinsik gitu ya. Artinya bahwa seseorang melakukan tindakan tersebut bukan karena kesadaran diri, tapi takut hukuman. Atau nanti kalau saya nggak mengerjakan, nanti disuruh lari di lapangan. Aku lebih aja mengerjakan, gitu. Itu motivasi seseorang melakukan sebuah tindakan. Berarti ini masih ekstrinsik, motivasinya dari luar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain ini juga masih motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Aku mau berpendapat, biar dipuji oleh Budi misalnya, biar dapat perhatiannya Pak Yoga. Berarti kan biar dapat kata sanjungannya Pak Yoga, misalkan seperti itu. Jadi itu kan tidak berasal dari diri bahwa
Kalau tidak dapat sanjungan berarti tidak akan melakukan kegiatan tersebut atau hal atau tindakan tersebut, betul? Enggak, karena dia melakukan karena ada penghargaan gitu. Terus yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah ini seseorang atau anak atau murid itu melakukan sebuah tindakan, menganggap bahwa tindakan itu harus dilakukan karena apa? Dia menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Saya memberikan contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya nih, seorang anak atau seorang murid itu menumpahkan minuman. Nah, apa yang harus dia lakukan? Artinya dia kan harus mengelap, membersihkan ya. Membersihkan, kenapa kok harus membersihkan? Kenapa setelah membersihkan, apa yang harus dilakukan? Yaitu minta maaf. Betul ya? Minta maaf pada minuman yang ditumpahkan. Artinya dia menghargai dirinya sendiri. Menghargai atas apa? Dia itu berharga, menjadi orang yang berani bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Ya, misalkan ini kan ditumpahkan itu punya temannya si A. Ya, menghargai orang lain. Nanti kalau teman saya tidak saya alap, nanti bukunya basah nggak ya? Ya, atau nanti dia akan ngelap sendiri capek nggak ya? Itu, ya. Ini yang kita ingin munculkan. Artinya bahwa murid itu memunculkan motivasi yang bersifat dari dirinya sendiri. Kira-kira lebih baik mana Bapak Ibu? Motivasi dari ekstrinsik dari luar atau motivasi dari intrinsik atau bisa dari intrinsik? Di dalam diri sendiri ya. Lanjut, next. Oke, ini kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya pribadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman dan penghargaan. Kita bahas satu persatu. Hukuman itu menyakitkan bukan Bapak Ibu? Menyakitkan nih. Dan misalkan nih ada murid nih tadi menumpahkan sebuah minuman. Kita sebagai pendidik langsung, kamu menumpahkan sebuah minuman, silahkan kamu lari 100 kali di lapangan. Karena menyakitkan tidak itu? Menyakitkan deh. Ya, itu disiplin. Benar anak itu mungkin kita akan didik disiplin, tapi itu adalah disiplin dengan identitas yang gagal. Kemudian lanjut. Jadi setelah mungkin pendidik melakukan hal tersebut, anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Artinya mungkin kali-kalian terus. Wah, aku kemarin disuruh untuk lari 100 kali gitu. Kan artinya dia sakit hati balas dendam mungkin ya. Wah, kok aku jadi guru baru seperti itu. Nah, itu kan menyakitkannya jangka panjang. Itu disiplin. Bentuk kita mendidik disiplin, tapi itu identitas yang gagal. Lanjut, murid takut. Ya, ini masuk lagi tadi bahwa seseorang atau murid melakukan tindakan disiplin, memakai atribut lengkap, kemudian mengerjakan tugas itu karena takut nanti kalau dapat hukuman. Gitu dong, berarti masih motivasi ekstrinsik. Meskipun kita mendidiknya untuk disiplin, tapi ini adalah gagal Bapak Ibu. Lanjut ke memaksa. Memaksa tahu bahwa mau tidak mau kamu harus melakukan apa yang ibu guru lakukan. Nah itu namanya hukuman. Lanjut ke murid menyembunyikan masalah karena takut tadi nanti aku nggak mengerjakan PR disuruh lari 100 kali, mending aku pura-pura bukuku ketinggalan aja lah. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menyembunyikan masalah atau kesalahannya. Dia nggak mau terbuka, takut ya, merasa nggak nyaman, nanti takut mendapat hukuman. Lanjut, murid menjadi rendah diri. Lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya adanya penghargaan. Kok bisa Bapak Ibu penghargaan disebut identitas gagal? Karena penghargaan itu ada sisi positif dan negatifnya. Kita memberikan penghargaan itu
efeknya itu masih jangka pendek. Misalkan nih, anak itu berani menjawab pertanyaan, terus kita kasih coklat. Nah, kita kasih coklat. Besok lagi, oh aku mau menjawab pertanyaan lagi, kita kasih coklat lagi. Kalau nggak dikasih coklat berarti nggak jawab pertanyaan. Efeknya adalah jangka pendek ini untuk pemberian penghargaan. Terus yang yang kedua, merusak hubungan. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Misalkan tadi kita memberikan sebuah penghargaan, memberikan coklat nih, memberikan coklat kepada siswa yang bertanya. Ada akhirnya siswa yang lain iri. Aku kok gak dikasih coklat tuh ya? Terus itu terus yang dikasih coklat. Lalu bisa jawab, ikut terus. Aku akhirnya gak dikasih coklat. Akhirnya iri terhadap teman yang lain. Ini bisa merusak hubungan antara teman. Itu. Lanjut, yang ketiga, mematikan kreativitas. Maksudnya Bapak Ibu, artinya bahwa ini tadi, misalkan ya, anak itu mampu untuk bertanya. Aku sudah mampu bertanya, dikasih coklat, ya sudah, aku sudah bertanya aja, sudah dapat penghargaan. Nggak mau berusaha yang lebih lagi, effort perjuangannya berkurang. Karena ya sudah segini aja, saya sudah dapat penghargaan. Itu, ya, Bapak Ibu. Terus lanjut, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini juga sudah tidak ada ya dengan sistem ranking. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya siswa yang pintar, siswa yang tidak pintar, atau siswa yang bodoh. Semua siswa itu adalah unik, ya. Semua siswa itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi penghapusan sistem ranking. Next. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal ya, kalau sekarang identitas sukses. Ada namanya konsekuensi, ya. Konsekuensi yang dilakukan atas tindakannya itu benar tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan tadi ada murid yang menumpahkan minuman, ya, menumpahkan minuman. Apa yang harus dilakukan adalah membersihkan, kata Bapak Ibu. Dia kan nggak nyaman, aku disuruh membersihkan, waktunya aku bermain nggak disuruh membersihkan. Tapi kan itu hanya jangka waktu yang pendek, tidak menyakiti hati anak gitu Bapak Ibu. Kemudian memerlukan monitoring. Nah, jadi guru tadi yang mengirim, Mas Yoga, tolong dibersihkan air yang kamu tumpahkan. Kalau tidak ada Bapak Ibu guru, apakah Mas Yoga masih mau membersihkan itu? Kalau kedepannya begitu lagi bagaimana? Jadi konsekuensi itu masih perlu monitoring. Lanjut, murid menghargai peraturan. Dengan adanya konsekuensi, di sini murid menghargai peraturan yang ada. Lanjut, stimulus dan respon. Contohnya tadi Bapak Ibu, misalkan tadi ada murid Mas Yoga menumpahkan sebuah minuman. Apa yang dilakukan guru? Yang dilakukan guru, Mas tolong bersihkan minuman yang kamu tumpahkan. Itu namanya stimulus. Responnya apa? Responnya yaitu, iya Bu, segera akan saya bersihkan. Respon dari Mas Yoga membersihkan apa tadi? Air dari yang ditumpahkan. Dan kemudian yang terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Artinya guru di sini berperan dalam memberikan penguatan positif. Ya, Mas, kalau ini tidak dibersihkan, apa yang bisa terjadi? Terpleset misalkan. Nanti ada temanmu yang lewat terpleset. Ini pentingnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi tidak langsung kamu lari di lapangan, kamu sudah memahami tidak, gitu. Oke. Lanjut ke, nah ini Bapak Ibu, restitusi. Saya juga baru mengenal istilah restitusi pada modul 1.4 ini, budaya positif. Oke. Apa itu restitusi?
di mana restitusi ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, murid bertanggung jawab atas kesalahannya. Ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia sadar. Aku tuh contohnya tadi menumpahkan air minum. Murid itu sudah sadar. Saya harus, kalau saya menumpahkan minuman, saya harus membersihkannya. Misalnya seperti itu, berarti itu masuk ke dalam motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, fokus pemecahan masalah jangka panjang. Ya, ini berkaitan dengan pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Kalau kita menghukum anak, ya alih-alih untuk disiplin, yang terjadi apa? Anak malah sakit hati dan tidak mengetahui kesalahannya, tidak menyadari kesalahannya. Yang diingat itu apa? Yang diingat adalah hukumannya, sakit hati hukumannya. Kalau restitusi ini berbeda, jadi dia berfokus kepada bukan kesalahannya apa, tapi solusinya bagaimana. Itu ya. Ini kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Tadi apabila misalkan ada murid yang menumpahkan tadi, aku tuh harus seperti apa tahu? Oh iya, aku harus minta maaf dulu. Setelah itu saya membersihkan ini. Artinya apa? Dia menghargai dirinya sendiri, menjadi pribadi yang baik dan menghargai orang lain. Menghargai orang lain yang artinya apa? Oh iya, nanti ini tidak saya bersihkan, saya nggak minta maaf karena sama Mas Yoga, nanti Mas Yoga sakit hati nggak ke saya. Jadi nanti kalau saya diperlakukan seperti itu bagaimana? Itu yang ingin kita munculkan itu, Bapak Ibu. Terus yang keempat, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Artinya berarti ini kembali lagi kepada motivasi intrinsik. Anak sadar aku harus seperti apa, saya harus memperbaiki kesalahan saya itu seperti apa, dengan cara apa seharusnya yang saya lakukan, sesuai tidak dengan keyakinan saya, sesuai dengan tidak keyakinan kelas saya, keyakinan keluarga saya. Dia anak sendiri yang memegang kontrol tersebut. Terus lanjut, murid semangat memperbaiki kesalahan. Ya, apabila tadi hukuman identitas yang gagal, murid itu akan ogah-ogahan. Benar betul Bapak Ibu. Untuk melakukan tindakan itu, aku disuruh lari lapangan sebanyak 100 kali, nggak mau. Tapi kalau di restitusi ini, murid itu bersemangat. Artinya, oh iya ya sudah timbul, aku betul membersihkan air yang saya tumpahkan. Tujuannya apa? Aku ini orang baik kok. Tujuannya apa lagi? Saya menghargai Mas Yoga yang minumnya saya tumpahkan. Saya menghargai orang lain, nanti kalau lewat di sini ada yang terpleset seperti apa? Itu, next. Sekarang pendekatan restitusi. Tadi seperti yang sudah saya utarakan, saya baru mendapat materi ini di modul 1.4. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen dari tempat. Itu menurut ahli ya, itu yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi itu memiliki ciri-ciri Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan dihukum, itu kan masih bersifat eksternal, menebus kesalahan. Tetapi bagaimana kesalahan itu sebagai proses pembelajaran? Itu
Ya, jadi biasanya kalau untuk menebus kesalahan, orang yang berbuat salah tersebut akan merasa selesai. Oh, aku sudah selesai nih, melari lapangan 100 kali. Setelah itu apa? Dia tidak tahu, murid tidak tahu kesalahannya. Itu, yang kita harapkan adalah murid itu belajar dari kesalahan, bukan hanya untuk menebus kesalahan. Jadi kalau untuk menebus kesalahan, terkadang muncul namanya perasaan balas dendam, muncul namanya perasaan sakit hati. Kalau untuk pembelajaran sebagai proses pembelajaran, ini murid sadar, oh iya ya, saya itu salahnya ini, saya harus memperbaikinya bagaimana, melakukan apa, itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini berkaitan dengan proses refleksi, berkaitan dengan proses refleksi dan pemulihan diri murid. Lanjut yang ketiga, refleksi itu tawaran, bukan paksaan. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya di dalam nanti ketika kita menangani sebuah permasalahan anak, sebuah kesalahan, kita bisa mengajukan sebuah pernyataan. Oh, tidak apa-apa nak, ya namanya manusia itu wajar melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita memberikan tawaran kepada anak. Terus kemudian kamu perbaikinya seperti apa? Cara memperbaikimu seperti apa? Kita menanyakan kembali. Lanjut. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Contohnya apa? Kita bisa mengajukan pertanyaan. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu melakukan ini sebenarnya kamu melakukan tindakan tidak mengerjakan tugas misalnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Apakah terus ingin menjadi anak yang tidak mengerjakan tugas? Tidak, Bu, saya ingin mengerjakan tugas. Misalnya seperti itu jawabannya. Ya, kita menggali dari pertanyaan itu. Terus kita ajukan lagi pertanyaan, bagaimana kamu mau tidak ketika kesalahan yang kamu lakukan itu dilakukan oleh orang lain terhadapmu? Itu namanya untuk apa? Untuk introspeksi diri, untuk refleksi. Itu. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa tuh kok anak ini melakukan kesalahan tersebut, melanggar aturan yang ada? Kita tahu, misalkan tadi ada anak yang kok tidur di dalam kelas, tapi kok pas pelajaran PJOK atau TIK kok senang banget gitu loh. Jadi kita harus mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan anak tersebut tidur di dalam kelas. Jadi tidak langsung ngecek, kamu harus semangat ya Sinau, tidak. Jadi kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, yang ingin dipenuhi anak tersebut. Begitu. Lanjut ke fokus pada karakter, bukan tindakan. Oke, jadi kita melakukan restitusi ini fokusnya adalah membentuk karakter murid. Jadi kita fokus kepada pembentukan karakter, mencari solusinya atas kesalahan itu. Jadi tidak menghakimi murid atas kesalahannya. Paham Bapak Ibu? Jadi kita memunculkan namanya motivasi intrinsik. Kenapa kok anak itu kita bertanya. Misalkan saya juga sudah melakukan praktek segitiga restitusi. Kita tanya, mungkin anak tidak membawa atribut lengkap, nggak membawa hasduk ketika pramuka. Kita tanya, kenapa kamu nggak bawa hasduk? Mungkin karena Bu, tadi saya cepat-cepat terburu-buru ke sekolah. Saya nyari hasduk saya nggak tahu di mana, saya lupa meletakkannya. Makanya saya cepat-cepat Bu, takut terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu apa?
melakukan namanya segitiga restitusinya, nanti akan kita bahas bersama. Itu ya, jadi di sini kita bukan fokus terhadap kesalahannya, tapi bagaimana fokus terhadap solusi yang sedang anak lakukan kesalahannya. Dan lanjut, next. Oke, sini bisa dilihat Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mengambil contoh, misalkan ada murid yang mencoret-coret meja atau murid yang tidak mengerjakan tugas atau PR. Misalnya Bapak Ibu, kita fokus satu saja. Murid yang mencoret-coret meja. Kalau itu hukuman, ya. Kalau itu hukuman, mungkin kita sebagai pendidik langsung gini, wah kamu mencoret meja ya Mas ya, sekarang silahkan kamu lari berkeliling lapangan. Nah, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Ya, itu sifat dari hukuman. Kemudian apa? Guru marah dan murid takut. Benar Bapak Ibu? Guru marah atas tindakannya dan murid takut. Mau tidak mau harus melaksanakan hukuman, dia jadi nggak nyaman. Jadi timbul-timbul yang seperti tadi. Kalau konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti murid harus membersihkan meja yang sudah dicoret-coret. Jadi sesuai dengan kesalahannya. Ya, itu. Mungkin kalau ada murid yang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Mungkin dikasih waktu ketika istirahat, disuruh mengerjakan tugas. Itu berarti apa? Konsekuensi itu sesuai dengan apa kesalahan yang dilakukan. Ini kan kalau lari nggak berhubungan kalau Bapak Ibu, ya? Kalau lari kan tidak berhubungan. Kalau mencoret-coret meja kok lari, istilahnya kan seperti itu. Konsekuensinya apa nih? Membersihkan meja yang dicoret itu. Di sini guru tegas, ya. Di sini guru tegas, bukan marah. Di sini guru tegas. Mas, kamu sudah mencoret meja, silahkan kamu bersihkan. Tegas dong atas peraturan yang ada. Jadi apa? Murid menghormati peraturan, bukan karena takut. Ada. Lanjut. Apa bedanya dengan restitusi? Kalau restitusi di dalam kasus ini, murid mencoret-coret meja, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalah. Artinya apa? Kita tanyakan ke anak itu, Mas, apa tindakan yang kamu lakukan? Ya kan? Mencoret-coret meja. Terus tindakan tersebut menurutmu benar apa salah? Nah, kita menanyakan dengan tahap-tahap seperti itu. Oke? Benar. Misalnya kalau ada jawab benar, keluar lagu. Kalau itu benar, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kita tanya kembali, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Mas? Kita tanya kembali. Kalau tidak, kemudian apa yang kamu lakukan Mas? Jadi apa? Menimbulkan motivasi intrinsik. Anak itu sadar. Itu. Kemudian ini guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru terbuka, tidak bersifat satu arah. Oke, lanjut, next. Keyakinan kelas. Apa tuh Bapak Ibu keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah salah satu bagian budaya positif yang mana merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru, terutama mungkin wali kelas atau bisa guru mapel, ini juga sudah saya praktekkan di dalam kelas. Jadi kita membuat namanya keyakinan kelas, okay? Membuat kita kesepakatan. Kalau hanya sebuah aturan itu kan bersifat satu arah, okay? Bersifat satu arah dari saya dan kamu harus mematuhi. Kalau kesepakatan artinya apa? Artinya kesepakatan itu dibuat secara bersama melalui curah pendapat dari peserta didik. Ini sudah saya katakan di beberapa kelas. Namun dalam
membuat keyakinan kelas itu harus berdasarkan atas nilai-nilai kebajikan. Mungkin nanti di kelas ada yang usul Bapak Ibu, boleh makan, boleh mencontek. Nah, apa yang perlu kita tekankan? Apakah apakah usulan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan tidak bertentangan dengan aturan di sekolah kita? Itu yang perlu kita tekankan di situ. Mungkin Bapak Ibu nanti di kelas bisa. Caranya bagaimana? Caranya membuat forum terbuka dengan murid, ya. Kira-kira kesepakatan kelas kita itu mau seperti apa toh? Adanya cuma pendapat ya, yang mana dari murid dan dari guru. Jadi tidak satu arah saja, tapi murid juga punya andil dalam membuat kesepakatan kelas. Oke. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Mencatat seluruh masukan. Kita catat semuanya, dari masukan-masukan dari murid itu. Setelah kita catat apa? Kemudian kita bahas satu persatu. Kalau bisa dan harus bahwa keyakinan atau kesepakatan kelas itu dibuat dengan menggunakan kalimat positif. Misalkan ada yang usul tidak boleh datang terlambat, guru tidak boleh datang terlambat, murid tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Nah, kita buat kesepakatan kelas dengan menggunakan kalimat positif dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh murid di kelas. Itu ya. Kemudian setelah kita sudah menggunakan kalimat positif, kita tinjau kembali sudah sesuai belum atas kesepakatan kita bersama. Kalau sudah sesuai, ya kita tanda tangan di situ, terus ditempelkan di dalam kelas. Begitu. Monggo Bapak Ibu nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing, di perwaliannya tadi ketika pembelajaran. Itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan terus gimana loh konsekuensinya? Di dalam pembentukan keyakinan kelas ini yang kita tekankan adalah apa Bapak Ibu? Kesadaran diri. Kalau aturan tadi kan sifatnya memaksa, mau tidak mau harus, dan kalau tidak melaksanakan sanksi yang didapat. Kalau ini kita lebih menekankan namanya kesadaran diri, keyakinan kelas. Mungkin baru pertama Bapak Ibu mendengar kata keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Saya juga masih belajar. Kalau keyakinan itu sifatnya lebih universal, artinya mungkin kata-katanya saling menghargai, terus disiplin, begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa kok ada aturan misalkan harus memakai helm? Kenapa kok tidak keyakinan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kenapa harus memakai helm? Tujuannya apa? Karena peraturannya biar kalau terjadi kecelakaan untuk menghindari risiko. Jadi untuk keselamatan. Nah, keselamatan inilah yang Bapak Ibu yang kita yakini. Misalkan di dalam kemarin di COVID-19, kenapa kok kita harus mencuci tangan dan memakai masker? Kenapa Bapak Ibu? Tidak menular. Biar tidak menular. Terus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Lalu tujuannya apa? Kesehatan itu yang dimaksud dengan keyakinan kita, keyakinan kelas. Oke, lanjut. Next. Oke, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira sebelum saya menjabarkan ini kita belajar bersama. Selama ini Bapak Ibu guru sudah di posisi mana? 3 dan 5. Teman dan manajer. Ada lagi? 4. Pemantau. Ada lagi? Mungkin selama ini kita sebagai pendidik itu sudah memposisikan diri itu sebagai apa loh? Gitu. Oke, lanjut ya. Next. Nah.
Oke. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, ya, apabila posisi itu adalah sebagai penghukum, jadi seseorang biasanya kalau penghukum biasanya menggunakan fisik atau verbal. Betul apa betul Bapak Ibu? Tadi disuruh lari keliling lapangan. Itu posisi kita sebagai apa? Masih sebagai penghukum, ya. Jadi guru yang seperti ini senantiasa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia saja. Ya wes, caraku ini, caraku biar anak itu disiplin, tak suruh lari. Biasanya guru berpandangan seperti itu. Kalimatnya apa? Ya sudah, patuhi aturan saya saja. Awas kalau nggak kamu patuhi. Nah, itu. Terus apa lagi? Kamu ini loh selalu saja salah. Ini posisi penghukum. Lanjut ya. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ya, biasanya posisi pembuat merasa bersalah ini seorang guru bersuara lembut, ya, menggunakan suara yang lembut, kemudian membuat keheningan, yang mana keheningan itu tercipta sehingga murid merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Contohnya, kalimatnya apa? Ibu sangat kecewa dengan kamu, nak. Nah, anak kan merasa bersalah. Tapi kalau ada bersalah, terus apa? Gimana coba kalau kamu melakukan kesalahan ini, kira-kira orang tuamu seperti apa? Nah, ini membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Oke, lanjut. Sekarang posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Kalau sebagai teman, sudah tahu ya Bapak Ibu, seperti tidak ada gap di antara murid dan guru. Ini ada positifnya dan ada negatifnya Bapak Ibu. Oke, jadi misalkan di posisi teman ini, guru misalnya, ayolah nak, bantu ibu demi ibu ini. Nah, kan seakan-akan tidak ada gap antara murid dan murid dan guru, maaf. Gitu. Jadi kalau sisi negatifnya apa yang bisa terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi apa? Mungkin murid tidak lagi menghormati, tidak lagi segan terhadap guru. Ya. Lanjut ke posisi pemantau. Posisi kontrol pemantau biasanya ini adalah posisi yang mengawasi. Posisi pantau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Ya. Jadi mengawasi. Semisal tidak ada, misalnya ada murid yang melanggar peraturan, misalkan tidur di dalam kelas, yang dilakukan guru sebagai posisi pemantau apa? Silakan kamu cuci muka sana. Terus peraturannya apa ketika pembelajaran? Boleh tidak tidur? Ini memantau, ya. Kalimat-kalimatnya apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya kalau kamu tidur? Nah, ini posisi pemantau. Lanjut ke posisi manajer. Nah, ini Bapak Ibu yang kita sama-sama belajar, yang nantinya mudah-mudahan kita semua di sini Bapak Guru hebat bisa menjadi guru dengan posisi kontrol manager. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Jadi di posisi ini guru mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalkan apa yang kita yakini, apabila kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini kalimat-kalimat di posisi manajer. Apa yang kamu yakini tidur di dalam kelas itu kira-kira baik tidak? Nah, misalnya gitu. Terus kalau tidak baik, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Itu Bapak Ibu. Jadi anak tidak langsung, ya udah sana cuci
cuci muka, peraturannya apa? Nah, itu posisi pemantau ya. Kalau posisi restitusi, posisi manajer, kita menanyakan ke anak. Jadi fokusnya menemukan solusi atas permasalahannya. Kita mendorong anak untuk menemukan solusi atas kesalahannya dia. Ngerti ya? Lanjut. Lanjut ke segitiga restitusi. Sebentar ya baru. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada sebuah video Bapak Ibu mengenai praktek segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3, next Pak. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini saya punya video, silakan untuk disimak Bapak Ibu mengenai praktek segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita sudah bersama-sama menonton dari praktek segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ada
tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, ya, tidak menghakimi. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi kita bisa mengajukan pertanyaan. Membuat kesalahan itu wajar kok. Manusia juga membuat kesalahan, itu manusiawi. Saya juga pernah. Tapi kita bisa memperbaiki masalah ini loh. Ya, jadi ini fokusnya terhadap memperbaiki masalah, bukan terhadap perilakunya yang salah. Itu. Jadi menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi kita tidak langsung menghakimi. Kita melakukan stabilitas, menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menghakimi dan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Artinya apa? Melakukan kesalahan tadi Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung mengkritik anak itu, kamu salah, jangan gitu. Nah, jangan. Tapi kita bisa membuat pernyataan ini. Wajar kok kamu marah, ya karena kamu membela diri. Saya juga kalau digitukan juga membela diri. Contohnya tadi kan seperti itu Bapak Ibu. Itu. Kemudian yang kedua, yaitu next Pak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Ya, kita kembali lagi ke tadi. Kenapa kalau anak ini melakukan tindakan kesalahan itu? Tujuannya apa tadi di dalam praktek itu? Di dalam praktek segitiga restitusi tadi, tujuannya apa? Dia ini memenuhi kebutuhan apa? Salah satu kebutuhan dasarnya, ya, kebebasan mungkin atau rasa diterima, itu. Lanjut ke dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Tadi saya mencontohkan kalau ada stimulus dari guru, siswa merespon. Tapi di sini di langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu diharapkan siswa itu proaktif. Jadi tidak harus mendapatkan stimulus dari guru, tapi sudah ada inisiatif untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi proaktif murid itu. Lanjut, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan guru. Artinya apa? Artinya kalau kita di dalam posisi manajer, ini kan posisinya manajer di Bapak Ibu, ya, kita bisa lebih dekat dengan murid. Nih, jadi murid itu tidak istilahnya, tidak mangkal dengan kita. Betul ya Bapak Ibu? Tidak balas dendam lah, tidak dendam dengan kita. Gitu. Terus selanjutnya, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau mengucapkan. Itu tadi kita sudah lihat prakteknya bahwa pernyataan yang kita keluarkan itu tidak menghakimi. Contohnya ini, oh iya kamu bisa saja ya bertindak lebih gegabah dari ini, tapi kamu tidak melakukannya Mas, Mbak. Jadi tidak langsung dengan suara yang banter langsung memojokkan anak itu, tidak. Oke. Mengajukan pertanyaan-pernyataan. Jadi kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Kenapa tuh kok kamu marah-marah dengan dia? Oh saya itu difitnah kok, Pak Bu, gitu kan tadi? Saya difitnah. Oh kamu difitnah, wajar kamu melakukan itu. Untuk kamu tidak melakukan hal lebih dari itu ya Mbak ya. Nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi tidak langsung ngejudge, mengkritik anak. Gitu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Dia mempertahankan harga dirinya karena dianggap memfitnah, dianggap tukang difitnah temannya. Padahal itu bukan atas sesuai dengan karakternya dia gitu, oke? Lanjut Pak, next. Oke, ini sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan, ya. Kemudian kita ditanyakan sebagai anggota kelas, kira-kira tindakanmu tadi sesuai tidak dengan keyakinan atau prinsip yang kamu jalani? Itu kita tanyakan. Kalau tidak sesuai, kira-kira misal kalau tidak sesuai,
bagaimana cara kamu memperbaikinya? Itu Bapak Ibu, kita menanyakan, kita terbuka, biar anak memberikan solusi sendiri, mencari solusinya sendiri. Itu, oke? Mungkin sudah next. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi diseminasi dari saya mengenai budaya positif, yang mana ada yang sudah kita pelajari bersama nih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan buat Bapak Ibu? Sudah jelas Bu. Sudah jelas nih, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita belajar bersama, memberikan kebermanfaatan untuk kita, terutama kita sebagai pendidik, bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana kita di dalam posisi teori kontrol yang mana nih kita harus jadi manajer nih di sini, bukan lagi penghukum, bukan lagi sebagai teman atau bukan lagi sebagai pengawas dan sebagainya. Jadi kita juga tahu anak itu melakukan tindakan itu motivasinya apa, untuk memenuhi kebutuhan dasar apa gitu. Matan Bapak Ibu. Adik apa Bu? Monggo. Makasih atas waktunya. Tadi itu kan anak tadi kan karena dituduh fitnah. Jadi kita hanya penyelesaian masalahnya tadi hanya sampai ke yang dia terus sadar dan menyadari tindakannya yang salah. Tapi tindakan selanjutnya untuk kejadian itu kan belum ada penyelesaian masalah. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Bu Kang atas pertanyaannya Oke, betul. Tadi di video tadi di terakhir ya, menanyakan keyakinan, ditanyakan apa? Itu kan dipotong oleh Ibu. Ya, dipotong Dipotong itu artinya memberikan kebebasan. Ya, kebebasan terhadap murid untuk mencari solusi. Apa toh yang harus dilakukan? Kalau saya sudah marah-marah, itu apa yang harus dilakukan? Berarti apa Bapak Ibu? Minta maaf. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kalau difitnah, terus kan jenengan marah-marah ke orang itu yang dilakukan apa Bapak Ibu? Jadi guru memberikan kebebasan terbuka, artinya biar mencari sama-sama solusinya apa? Apa yang dilakukan pertama? Pastinya minta maaf. Kemudian apa? Yang dilakukan kedua? Bisa damai, karena sama-sama teman Bapak Ibu. Kita bisa menawarkan itu ke anak-anak Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung ya wes, udah minta maaf tidak. Tapi kita terbuka. Bagaimana sebuah permasalahan itu mencari sebuah solusi. Itu namanya restitusi. Sampai itu harus di yang dipertemukan enggak? Yang satu tadi yang ngarani memfitnah tadi itu loh. Ya lebih baik seperti itu. Kita juga menanyakan sama, kita juga melakukan restitusi terhadap yang memfitnah. Paham Bapak Ibu? Jadi kita melakukan restitusi terhadap yang satu, kita juga melakukan restitusi kepada yang satunya, biar sama-sama anak itu menyadari atas kesalahannya. Betul. Sampun? Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi matur nuwun sangat atas kerawuhanipun. Kita sudah sama-sama belajar, mudah-mudahan yang kita belajar bersama hari ini bermanfaat untuk kita bersama dalam mendidik anak-anak bangsa. Amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Bu Sabrina tadi terkait dengan diseminasi. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Semoga dari paparan atau presentasi Bu Sabrina tadi menjadikan kita sebagai pendidik lebih, istilahnya lebih bersemangat dan lebih menambah wawasan dalam mendidik. Yang kita tangkap tadi kan sebenarnya kita sebagai guru yang memfasilitasi supaya anak itu mencari solusi dalam setiap masalah itu ya besar aja. Ya cukup sekian dulu.
saya sebagai moderator, apabila ada salah kata saya juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya juga action. Kata nuan dia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Murwani, guru SMA Negeri 1 Wedi. Saya ingin menyampaikan testimoni saya tentang budaya positif yang sudah didesiminasikan oleh Ibu Sabrina Siktalia SPD. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sabrina yang sudah berkenan untuk mendesiminasikan ilmunya tentang budaya positif di sekolah. Saya sangat bersyukur karena mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat untuk bisa saya implementasikan di sekolah saya untuk tahun ajaran 2023-2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di pembelajaran saya. Ya, namanya kesepakatan otomatis apa? Tidak hanya berasal dari saya, tapi juga kalian apa? Berkontribusi. Ya, berkontribusi dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi arahnya dua arah. Kalau peraturan kan sifatnya memaksa, hanya dibuat apa oleh satu pihak berwenang dan kalian harus mematuhi. Kalau kesepakatan kelas kita buat secara bersama. Yang artinya apa? Yang artinya nanti ketika pembelajaran itu berlangsung sudah timbul namanya kesadaran diri kalian. Karena apa? Karena ini adalah kesepakatan kita bersama, yang mana kita sama-sama sepakat. Oke, saling menjaga privasi Mas. Terutama tidak tidur di kelas. Tidak tidur di kelas ketika pembelajaran. Ini kesepakatan kita ya, pembelajaran saya. Saling menjaga privasi, tidak oleh buka-buka HP ketika pembelajaran. HP temannya atau buka-buka buku atau buka-buka tas tanpa izin yang punya. Sepakat ya? Ya, sepakat. Kesepakatan kita bersama artinya semuanya harus apa? Sadar diri.